محمد بن علي بعلوي وإلى الشيخ أبو بكر بن سالم وإلى الشيخ مولانا أرشد البنجري وإلى الشيخ العالم العلامة العارف بالله محمد زين بن عبد الغني وإلى صاحب الحضرة الشيخ عبد الله بن أحمد باس سودا وخصوصا سيدي والشيخ العالم العلامة ثم إلى رواية سادتنا تربة بشر أهل الزنبل وفريت وأقدر وصول وفروعهم ومشايخنا في الدين وصلابنا الصالحين وذوي الحق علينا وإلى رواية كافة عباد الله الصالحين والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويفرج عن المسلمين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض أن في خير ولطف وعافية أن من سيد وشيخ العليم من داعين الله إمر من محمد سالم من حبيب شيخ بكر مسلم في خير ولطف وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Dan sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita sedang berada di pertengahan daripada bulan Rajab. Tepatnya malam ini adalah malam 15 daripada bulan Rajab. Artinya sudah 15 malam, 15 hari berlalu daripada bulan yang sangat mulia ini. Bulan yang sangat memiliki banyak keutamaan, dan memiliki banyak sejarah, sehingga disebutkan oleh para ulama bahwasanya Rajab itu adalah syahrul asad, bulan yang banyak memiliki rahmat daripada Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala itu melimpahkan rahmatnya khusus di bulan Rajab. Jadi memiliki kekhususan lah yang disebut dengan syahrul asad. Hendaklah kita memuliakan bulan ini dengan memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya kita memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, ini akan memancing rahmatnya Allah taala. Agar Allah taala semakin cinta kepada kita. Sehingga disebutkan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah taala itu sangat cinta terhadap hamba-hambanya yang bertaubat dan minta ampun kepadanya. Maka dari itu di samping bulan Rajab ini disebut dengan syahrullah, bulannya Allah, disebut juga dengan syahrul istighfar, bulan di mana kita disuruh untuk memperbanyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Dan juga oleh karena itu kita dituntut untuk memperbanyak istighfar, kemudian meningkatkan ketakwaan kita, menambah taat kita kepada Allah Ta'ala, menjauhi maksiat yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu tanda kita memuliakan daripada bulan Rajab. Maka orang yang memuliakan bulan Rajab, insya Allah ini akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, juga dapat memuliakan bulan Sya'ban. Ketika seseorang dapat memuliakan bulan Sya'ban, maka inya pun akan diberikan taufik memuliakan bulan Ramadan. Sehingga ketika inya di bulan Ramadan, itu inya akan mendapatkan satu malam yang sangat mulia, yang sangat istimewa, yaitu disebut malam Lailatul Qadar. Jadi persiapannya mulai bulan Rajab ini dahulu. Bulan Rajab banyaki beristighfar, bulan Sya'ban banyaki bersalawat. Pas bulan Ramadan disuruh kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena memang subhanahu wa ta'ala. Dan di bulan Rajab ini terjadi sebuah peristiwa yang sangat agung, yang sangat besar, yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga peristiwa ini banyak disebutkan di berbagai macam surah yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam surah Al-Isra, kemudian di surah An-Najm,
kemudian di surah Al-Insyiqaq. Nah, di dalam 3 surah ini menyebutkan akan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Nah, Isra itu perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj itu adalah dari Masjidil Aqsa untuk menuju hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 2 peristiwa yang sangat besar ya kan, yang diberikan oleh Allah taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada hakikatnya ini adalah pelajaran bagi kita. Bagaimana di dalam surah Al-Isra tadi disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agar kami perlihatkan kepadanya daripada ayat atau tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini surah Al-Isra ya, kalau yang menjelaskan tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Nah, jadi peristiwa Isra ini adalah peristiwa yang sangat menakjubkan. Nah, sehingga ini termasuk daripada mukjizatnya Nabi Muhammad. Nah, perjalanan yang sangat jauh ya, kalau dari Makkatul Mukarramah kemudian ke Palestina itu menghajatkan atau memerlukan waktu sekitar 40 atau 30 hari. Nah, jadi jauh nih perjalanan 40 hari sampai 30 hari, tapi itu kawa dilalui oleh Nabi Muhammad cuman dalam 1 malam aja, itu pun daripada waktu malam. Nah, pada semalaman tuh lah, sedikit aja daripada waktu malam itu Nabi Muhammad kawa diperjalankan melewati perjalanan yang panjang ini dengan waktu yang singkat. Nah, ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau jalan biasa tadi ya kalau 40 hari atau 30 hari. Nah, perjalanan sebulan lah. Nah, tapi ditempuh oleh Nabi Muhammad dengan waktu yang sangat singkat. Nah, sebagai logikanya tuh mudah aja ya, kalau umpama kayak samut. Nah, samut tuh kan halus ya, kalau berjalannya gamat bener. Nah, bepadah misalnya ini aja samut, aku malam tadi dalam waktu setengah jam aja kawa sampai ke rantau. Nah, ini berkisah lawan kekawanannya nih. Jenang kekawanannya kan ada mungkin ikam nih kawa berjalan, ikam aja berjalan nih gamat bener, masa kawa dalam waktu setengah jam kawa sampai ke rantau. Nah, nyata kawa lah, karena samut itu bebuat di kantong orang nang tulak ke rantau, betaksi kah atau bersepeda motor kah, jelas saya setengah jam kawa ya, karena bebuat lawan orang kadainya seorang nang berjalan. Nah, kada berjalan bisa orang di situ. Nah, kayak itu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sidin kada berjalan seorangan tapi diperjalankan. Nah, disebutkan di dalam ayat tadi subhan, maha suci Allah. Maha suci Allah dari segala sifat kekurangan. Maha suci Allah dari segala sifat kelemahan. Maha suci Allah daripada sifat berdusta. Nah, artinya Allah Ta'ala tuh sebagai mafhumnya maha kuasa, maha sempurna. Nah, berarti peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang nyata, ada dusta ya kan. Nah, Allah yang memperjalankan. Nah, memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian bertemu dengan Allah Ta'ala dengan waktu nang singkat. Boleh aja, artinya itu sesuatu hal yang mudah bagi Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala bersifat kuasa, maha suci Allah. Nah, karena Allah yang memperjalankan. Nah, bahkan ketika Nabi Muhammad menghabarkan hal ini kepada orang kafir Quraisy, ya ajarnya Nabi Muhammad, nah malam tadi aku telah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian bertemu dengan Allah Ta'ala dalam waktu yang singkat, dalam waktu 1 malam aja. Nah, ujar orang kafir kada mungkin, mustahil. Nah, didustakan oleh orang kafir Quraisy, sehingga orang kafir Quraisy ini mendatangi Sayyidina Abu Bakar. Nah, wahai Abu Bakar nih, ketahuilah bahwasanya kawan ikam bepadah malam tadinya diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ke-7, kemudian bertemu dengan Allah Ta'ala. Nah, jarnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, in kana qal faqad sadaq. Nah, jika itu yang telah diucapkan oleh Nabi Muhammad, aku 100% percaya. Nah, jarnya Sayyidina Abu Bakar, bahkan seandainya lebih dari itu pun aku percaya. Ini bagaimana ma'rifatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan ayat Al-Quran subhana tadi, maha suci Allah.
Kan sudah disebutkan subhan di awalnya tadi, Allah nang zat maha sempurna, Allah taala nang mustahil bersifat kekurangan. Nah di situ ma'rifatnya Sayyidina Abu Bakar lawan Allah taala, imannya sangat kuat sehingga meyakini bujur akan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah itu ya, asra bi abdihi, dengan hambanya, lailan sedikit daripada malam, minal masjidil haram ke masjidil aqsa. Nah kemudian di sebelum Nabi Muhammad sampai ke Masjidil Aqsa itu, Nabi Muhammad singgah di beberapa tempat, kemudian mengambil berkah di sana dan sembahyang sunat. Nah, artinya mengambil berkah ini ajaran Nabi Muhammad. Nah ajaran Nabi Muhammad. Kemudian ketika di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad itu dipersilahkan untuk menjadi imam bagi seluruh Nabi dan Rasul. Nah pada saat itu menunjukkan akan kemuliaan Nabi Muhammad. Nah kemudian naik ke langit pertama, kedua, sampai bertemu dengan Allah Ta'ala di Sidratul Muntaha. Nah disitulah Nabi Muhammad diwajibkan sembahyang 5 waktu. Nah asalnya 50 ya kan. Nah kemudian diberikan keringanan oleh Allah Ta'ala sehingga menjadi 5 waktu. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke dunia. Namun sebelum Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, itu Nabi Muhammad banyak melewati daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Nah dilihatkan kepada Nabi Muhammad itu gambaran surga, nah dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Nah itu diperlihatkan oleh Nabi Muhammad, Nabi Muhammad indah benar surga, luar biasa nikmatnya. Nah kemudian diperlihatkan juga kepada Nabi Muhammad daripada tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu gambaran neraka dan orang-orang yang pacang memasukinya. Nah dan betapa pedihnya siksa yang ada di dalam api neraka. Di antaranya siksa yang sangat berat, yaitu adalah siksa orang yang meninggalkan sholat. Nah siksa meninggalkan sholat. Nah jadi kemudian sesudah itu Nabi kita Muhammad SAW pun turun ke dunia, ya kalau kemudian menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj tadi. Ada nang beriman, ada nang kada. Nah, ada nang beriman itu makin bertambah keimanannya, ada nang kafir itu semakin bertambah kekafirannya. Kemudian kita ini dengan berkat mendengar cerita Isra Mi'raj itu tambah cinta kita lawan Nabi Muhammad, tambah iman kita kepada Allah Ta'ala, bertambah takwa kita kepada Allah Ta'ala. Iman kita ditambah ya kalau berkat mendengar cerita atau sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian lagi kita sedikit membaca tentang manaqib Abah Guru Sakumpul, karena beliau pun wafat di bulan Rajab ini. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khairi husnudzan billahi wa husnudzanni bi ibadillah, wa khoslatani laisa dunahuma syai'un minasyarri su'udzanni billah wa su'udzanni bi ibadillah. Artinya dua perkara yang tiada ada di atasnya sesuatu yang lebih baik daripadanya, yaitu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Dan dua perkara yang tiada ada di bawahnya sesuatu yang lebih jahat daripadanya, yaitu buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hambanya Allah. Nah ini menunjukkan betapa mulianya, betapa istimewanya sifat husnuzan ini. Nah mudah-mudahan kita mendapatkan sifat husnuzan ini ya kalau. Nah sehingga kita tahu husnuzan lawan Allah, husnuzan dengan hamba-hambanya Allah, terlebih lagi terhadap hamba-hambanya Allah nang soleh. Nah lawan ahli maksiat pun kita disuruh husnuzan ya kalau. Nah artinya sampai-sampai di dalam kitab-kitab tasawuf itu disebutkan seandainya kita melihat ada orang yang bermaksiat, nah kemudian sesudah itu hilang dari pandangan kita mungkin 5 menit 15 menit, begitu belihatan pulangnya, belihatan kita lawannya bahwa hati kita tuh harus mengiktikatkan bahwasanya inya tuh sudah taubat. Nah taubat istighfarnya sudah lawan Allah Ta'ala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Nah sampai kayak itu telah kita diajari untuk husnuzan. Nah jadi jangan sampai mencap orang, misalnya orang punya salah sekali, salah jur, buruk salawasan, jangan ya kalau. Siapa tahu inya bertaubat, minta ampun lawan Allah, diberi taubatnya oleh Allah Ta'ala. Nah karena kita kada tahu ya kalau akhir hayat setiap manusia. Nah bisa jadinya sesaat sebelum inya wafat itu inya bertaubat, minta ampun lawan Allah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah kita nang kada tahu nih ya kalau husnul khatimah kah, nah atau kayak apa. Mudah-mudahan kita termasuk orang nang husnul khatimah berkat berhusnuzan. Dan
Adapun kelebihannya berbaik sangka itu adalah barang siapa banyak sebagaimana dan adapun kelebihannya berbaik sangka itu adalah bersengatan banyak. Nah, sebagaimana berburuk sangka itu keburukannya juga amatlah banyak, maka cukuplah bagi kita semua bahwa berbaik sangka itu menyebabkan baik kesudahan atau husnul khatimah, dan jahat sangka itu menyebabkan jahat kesudahan atau su'ul khatimah. Nah, jadi jasidin orang nang katujuh bahusnuzan insyaallah wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Nah, orang nang katujuh berburuk sangka lawan orang atau lawan Allah Ta'ala itu wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manakib orang-orang saleh dan para aulia Allah, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan membaca manakib ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini adalah sebagai mukaddimah daripada manakib Abah Guru Sakumpulan. Nah, Ustazah. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya, dan bermula orang-orang yang bermujahadah untuk mencari keridhaan kami, maka benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka akan jalan menuju kami. Nah, jadi Guru Sakumpul ini seorang yang mujahadah, bersungguh-sungguh lah. Jadi sesuatu kemuliaan itu akan didapatkan oleh seseorang daripada hasil mujahadah. Jadi orang itu usaha itu kada bakal mengecewakan hasil. Nah, jadi barakat kita berusaha bersungguh-sungguh beribadah ya, kalau takwa kepada Allah, banyak membaca Quran, banyak bersalawat, rajin nuntut ilmu, ketujuh sembahyang berjamaah. Nah, kada pernah parai misalnya. Nah, ini akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Nah, jadi Allah Ta'ala itu memang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kami akan berikan jalan kepada mereka. Kami akan tunjukkan jalan kepada mereka. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu sejak kecilnya hingga di masa tuanya senantiasa mengekalkan ia akan muraqabah dan musyahadah, dan selalu ia beribadah kepada Allah siang dan malam, dan tiadalah tidur ia radhiyallahu anhu pada ketika malam hari melainkan sedikit jua, karena ibadah malam itu sudah menjadi wirid di dalam keluarganya. Dan lagi adalah radhiyallahu anhu di waktu mudanya suka berkhalwat, yakni bersunyi di satu tempat untuk beribadah kepada Allah. Dan setengah daripada yang dilakukan radhiyallahu anhu adalah dengan melazimi membaca zikrullah, yaitu la ilaha illallah sebanyak 24.000 kali di dalam sehari semalam. 24.000 kali membaca la ilaha illallah lah. Nah, karena la ilaha illallah ini adalah zikir nang dibaca oleh orang nang pemula, artinya orang nang mulai bermujahadah, orang nang bertariqat, nah, orang nang hendak wusul ilallah itu dengan la ilaha illallah, dan akhirnya pun dengan itu juga. Nah, jadi diawali dengan la ilaha illallah, dan orang nang sudah sampai pun tetap membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak 24.000 kali. Nah, kada kawa kita nang 24.000 nih ayuhan nang 12 kali. Nah, imbah sambahyang 5 waktu. Nah, baca la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Baca 12 kali ya kalau. Kemudian membaca Allah Allah ulang 12 kali, Allah 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 Allah. Kemudian imbah sudah dibaca Allah Allah tadi 12 kali, hanya hu ulang. Hu. Nah, ini adalah diantara zikir Imam Aidarusul Akbar. Nah, jadi kada kawan nang beribu-ribu nih kita barang nang 12 kali nih barang ya kala. Nah, setiap kali imbah sambahyang 5 waktu. Imbah juhur baca la ilaha illallah ini tadi. Nah, baca Allah Allah, baca hu 12 kali. Nah, ini gunanya untuk membersihkan hati kita. Nah, jadi segala penyakit hati. Nah, jadi dengan adanya kita membaca ya, kalau sesuatu yang berkaitan dengan wali Allah Ta'ala itu kita akan terhubung juga lawan Allah Ta'ala. Membuat sebuah ikatan yang berhubung dengan Ahlul Bait, yang mana Ahlul Bait itu akan menyambungkan kita kepada Nabi Muhammad. Nah, ini
rabtan layan hal. Ini hubungan yang kada bakal terputus dengan barakat membaca zikir mereka. Nah, makanya disebutkan madadus syekh fi wirdi, madad ataupun sir keberkahan daripada guru itu terdapat pada zikirnya. Nah, kita baca insyaallah ini. Dan kemudian atas bimbingan orang tuanya dan gurunya radhiyallahu anhu dianjurkan agar lebih memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak itu adalah radhiyallahu anhu lebih memperbanyak membaca salawat. Setengah daripadanya yaitu mengamalkan membaca dalailul khairat hingga 2 khatam di dalam sehari semalaman. Baca dalail ya kalau. Jadi sidin banyak baca la ilaha illallah, banyak bersalawat juga. Dan adalah radhiyallahu anhu seorang ahli syariah dan tariqah dan haqiqah. Nah, ini syariat ini artinya nang zahir, ya kalau tarikat itu berjalan, hakikat itu adalah batin. Nah, jadi memang sidin menguasai nang 3 macam ini ya kalau. Nah, dan adalah mahabbahnya radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sangatlah sempurna. Itu tercermin pada dirinya radhiyallahu anhu yang senantiasa mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu mutabaah zahiriyah maupun mutabaah batiniyah. Nah, cukuplah hujah Abi Umar apabila seorang aulia Allah taala itu bergelar mutabaah zahirah dan batiniyah. Nah, cukuplah bagi seorang aulia Allah Ta'ala apabila di dalam manakibnya itu disebutkan bahwasanya ia sangat mutabah lawan Nabi Muhammad baik daripada zahir maupun batin, itu sudah cukup. Nah, karena cirinya aulia Allah Ta'ala itu memang dari segi syariatnya ia memang apa istilahnya mutabahir. Nah, artinya ia sudah memang pas ya kalau, kemudian batinnya pun apalagi. Nah, jadi zahir batin itu harus sesuai ya kalau. Nah, kada mau nang zahirnya aja dia perhatikan, batinnya kada mau juga. Batinnya jadi perhatikan, syariatnya lalai, kada mau juga. Jadi harus keduanya dijalankan. Syariatnya jalan ya kalau, hakikatnya jalan, tarikatnya pun jalan. Dan adalah radhiyallahu anhu setelah mengalami sakit beberapa waktu hingga dibawa berobat ke Singapura. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya diwafatkan radhiyallahu anhu itu di rumahnya di Sekumpul pada sekitar jam 4.40 hari Arbi'a atau hari Rabu tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah di dalam usia 65 tahun, dan dimakamkan radhiyallahu anhu itu di komplek Turbah Al-Mahya Ar-Raudhah Sekumpul. Dan adalah radhiyallahu anhu itu meninggalkan ia akan 2 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hafi Badali, serta 3 orang istri. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin lati wa atahum man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Semoga dengan berkat manakib ini kita yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta seluruh keluarga dan jiran kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang selalu cinta kepada Allah dan Rasulullah dan para aulia Allah dan orang-orang soleh. Karena dengan sebab cinta itulah kita akan dikumpulkan dengan mereka itu di akhirat. Amin amin rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berkat pembacaan dengan memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperingati haul abah guru kita Sekumpul, mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal ibadah pada kita, dan Allah Subhanahu wa taala angkat segala bala musibah, dan Allah taala senantiasa selamatkan kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita. Allah taala kabulkan segala hajat-hajat kita baik hajat dunia maupun akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tambahkan keimanan di dalam hati kita. Allah tambahkan takwa di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah dan masuk surga bighairi hisab, berkumpul bersama Nabi Muhammad ala hadhihi dunya wa kullu salih sidu syekhuna Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.